Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Cahaya Kumila dengan NIM 13011194103. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas besar pembelajaran mesin yang mengangkat studi kasus, yaitu melakukan proses clustering untuk dataset yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas dulu mengenai latar belakang dari laporan ini. Jadi pembelajaran mesin atau machine learning merupakan salah satu bagian dari artificial intelligence atau AI. Nah, machine learning ini gunanya untuk melakukan sebuah prediksi berdasarkan data inputan yang telah diberikan. Mesin tersebut akan belajar dari dataset tersebut dan memberikan prediksi berdasarkan hasil kalkulasi yang telah dilakukan. Dalam melakukan prediksinya, machine learning ini memiliki beberapa metode yang dapat digunakan. Metode tersebut ada supervised learning dan unsupervised learning. Perbedaan dari kedua metode tersebut yaitu supervised learning itu menggunakan label, sedangkan unsupervised learning tidak menggunakan label. Nah, untuk salah satu contoh algoritma untuk metode unsupervised learning ini yaitu adalah clustering. Nah, studi kasus yang diberikan tugas ini seperti yang saya sebutkan tadi mengenai clustering. Nah, jadi kita akan diberikan sebuah dataset. Dari dataset tersebut akan dilakukan proses clustering untuk mengelompokkan pelanggan. Kemudian untuk tujuan dari laporan ini yaitu untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan data pelanggan di dealer tanpa memperhatikan label kelas apakah pelanggan tertarik untuk membeli kendaraan baru atau tidak. Kita akan membahas mengenai eksplorasi dan pre-processing data, kemudian kita akan melakukan key-means clustering, kemudian kita akan melakukan evaluasi dan akan melakukan eksperimen juga. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita ke codingannya langsung di Google Colab. Nah, sudah terlihat. Jadi, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mengimport data. Kita akan mengimport library berikut. Kemudian, karena kita memiliki dua dataset, kita akan melakukan concat untuk dua data tersebut. Nah, maka hasilnya akan segini, dan total data yang kita dapatkan ada sebanyak 333.470 baris dan 12 kolom. Kemudian setelah kita mengimport data, kita eksplorasi data kita. Kita melihat info yang berisikan tipe data dari tiap fitur atau kolom. Kemudian melihat jumlah baris, jumlah data yang tidak nol. Kemudian setelah itu kita melihat jumlah data unik di tiap fitur. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah non-value atau nilai nol pada tiap fitur kita. Nah, didapatkan dengan nilai segini. Kemudian kita ingin melihat mengenai describe dari dataset yang kita miliki. Nah, setelah kita melakukan eksplorasi data, nah kita masuk ke data pre-processing atau data preparation. Di data pre-processing itu kita itu mau memperbaiki dataset kita. Jadi kita menghandle missing value yang sudah kita lihat tadi, kan ada banyak. Nah, kemudian kita menghandle juga outlier jika ada outlier pada data kita gitu. Nah, di sini di clean data kita akan menghapus kolom yang tidak diinginkan dan mengubah data kategorikal seperti umur kendaraan, jenis kelamin, itu ke dalam bentuk numerik. Nah, setelah kita ubah, nah kita lihat ada kolom manakah yang memiliki outlier. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahwa kolom yang memiliki outlier itu pada kolom atau fitur premi. Outliernya sebanyak ini. Kemudian kita akan melakukan handling untuk outliernya. Nah, dengan cara menggunakan kuantil. Jadi di sini untuk max threshold-nya itu saya menggunakan kuantil 0,95 dan min threshold-nya itu menggunakan kuantil 0,17. Untuk non-value-nya itu saya mengganti nilai nolnya menggunakan min. Habis itu saya lihat apakah masih ada null value pada tiap fitur. Ternyata sudah tidak ada. Dapat terlihat pada hasil ini adalah 00 semuanya. Kemudian lanjut melihat korelasi dari setiap fitur untuk menentukan fitur yang ada di klasterisasi. Nah, dapat kita lihat di sini memiliki nilai korelasi paling tinggi yaitu adalah umur dan kanal penjualan dengan nilai korelasi min 0,55. Setelah itu kita melakukan scalar atau normalisasi pada data kita bertujuan agar semua nilai yang ada pada data memiliki range nilai yang sama. Nah, di sini saya menggunakan min max scalar
Setelah melakukan scalar hasilnya seperti ini. Nah, kemudian saya lihat scatter plot untuk fitur yang tadi memiliki korelasi yang tinggi antara umur dan kanal penjualan seperti ini. Nah, setelah kita melakukan preprocessing data, nah kita masuk ke pemodelan. Nah, pemodelan ini kita akan melakukan key-means clustering menggunakan data ini tadi, data fitur ini. Makanya kita membuat variabel baru data frame untuk menyimpan dua fitur ini. Kemudian kita menginisiasi nilai centroidnya. Kemudian setelah itu kita menghitung Euclid, ini adalah fungsi untuk menghitung Euclidean distance-nya. Kemudian untuk menghitung klasterisasinya. Kemudian ada fungsi untuk menghitung ulang centroidnya. Kemudian ada plot ini gunanya untuk menampilkan terplot atau grafik dari hasil cluster kita. Fungsi key-means ini memanggil semua fungsi-fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini akan dilakukan proses key-means clustering. Nah, ini contohnya. Ini digunakan clusternya 2. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini kita akan melakukan proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini gunanya itu untuk mencari hasil clustering yang lebih baik lagi. Nah, di sini saya menggunakan metode elbow untuk mencari nilai cluster yang lebih baik yang cocok untuk digunakan pada dataset ini. Jadi elbow ini tuh mencari nilai cluster dengan cara melihat perbandingan jumlah klasternya dan yang membentuk siku pada titik tertentu itulah yang menjadi klaster terbaik. Ini adalah fungsi elbow-nya. Kemudian kita panggil fungsinya di sini dan menghasilkan elbow seperti ini. Dapat kita lihat ya. Di sini itu untuk sikonya itu berada di sini. Di sini itu adalah nomor 3. Berarti jumlah klaster yang baik itu ada 3. Nah, kita lakukanlah proses clustering lagi. Clustering hasilnya seperti ini. Berdasarkan pengamatan kita itu ini tuh sudah lebih baik dibandingkan cluster yang ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan evaluasi, kita melakukan eksperimen. Nah, pertama itu kita menghandle missing value-nya menggunakan min yang sebelumnya itu menggunakan mean. Nah, di sini sudah saya ubah dan mendapatkan nilai korelasinya itu sebesar min 0,49. Kemudian hasil bentuk scatter plot-nya seperti ini, hasil key-means clustering-nya seperti ini untuk K sama dengan 2 dan ini untuk K sama dengan 3. Selanjutnya ada handling missing value menggunakan max, nilai max. Nah, di sini dapat kita lihat ya, sama seperti sebelumnya, tapi yang berbeda itu ada di korelasi antara umur dan kanal penjualan, yaitu min 0,46. Clusternya juga hampir sama, hanya saja persebaran data yang di sebelah sini tuh agak berbeda. Itu untuk eksperimen selanjutnya itu saya memilih fitur yang berbeda, yaitu antara fitur lama berlangganan dan kanal penjualan. Dan ternyata hasil scatter plotnya seperti ini. Kemudian saya melakukan clustering menggunakan key-means dengan hasil clusterisasinya seperti ini untuk K sama dengan 2 dan ini untuk K sama dengan 3. Setelah melakukan 3 eksperimen dapat terlihat hasil pada perubahan nilai 0. Clustering hampir sama, tetapi ada beberapa perbedaan pada persebaran datanya, khususnya di sebelah sini tadi. Nah, sedangkan saat saya memilih fitur yang berbeda, itu lama berlangganan karena penjualan, hasil scatter plot-nya ini kalau kita lihat scatter plot itu cukup bagus, tetapi korelasi antar dua fitur itu sangat rendah. Dapat kita lihat di sini, fiturnya 0,00022 dan itu sangat tidak kuat ya. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil proses clustering menggunakan key-means, dapat diketahui bahwa jumlah cluster 3 itu lebih baik dibandingkan cluster atau K sama dengan 2 berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode elbow. Nah, setelah melakukan eksperimen dengan mengubah nilai 0 menggunakan nilai min atau max, tetap saja menggunakan nilai mean lebih baik. Dapat dilihat tadi pada nilai korelasi yang sudah saya perlihatkan pada dua fitur tersebut, yaitu pada fitur umur dan kanal penjualan, di mana untuk min itu menghasilkan nilai korelasi min 0,49 dan untuk max itu menghasilkan nilai korelasi min 0,46 dan untuk mean itu menghasilkan nilai korelasi min 0,55. Jadi itulah mengapa handling nilai 0 itu lebih baik menggunakan mean untuk dataset ini. Nah, sekian untuk presentasi laporan tugas besar 1 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.